Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riang Maulina, NIM 19660014. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal desain yang berjudul Perancangan Resort Glamping Glamorous Camping di Bendungan Gunung Jaya Lombok Barat dengan pendekatan arsitektur tropis. Adapun pembahasan pada kesempatan ini meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 data, dan bab 3 proses desain. Adapun mind map bab 1 membahas tentang fakta, isu, values, dan goals. Fakta yang pertama yaitu meningkatnya jumlah wisatawan di Bendungan Gunung Jaya Lombok Barat. Fakta yang kedua, area luas dan panorama alam yang indah sebagai area wisata alam dan camping ground. Fakta yang ketiga yaitu trend staycation di masa pandemi. Dari fakta ini muncullah suatu isu. Isu yang pertama yaitu meningkatnya wisatawan yang berkunjung, namun fasilitas untuk beristirahat bagi wisatawan belum ada. Isu yang kedua, keinginan menikmati potensi alam. Isu yang ketiga yaitu banyaknya keinginan berkemah tanpa perlu ribet. Kemudian, perancangan resort glamping ini memiliki values atau nilai. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan. Nilai yang kedua yaitu menjaga kondisi site tetap alami. Kemudian values ini diintegrasikan melalui arsitektur tropis. Ini adalah data lahan krisis di Lombok Barat akibat pengembangan pariwisata. Pembangunan penginapan sebagai pengembangan pariwisata seringkali berujung pada kerusakan karena mengabaikan kondisi iklim. Selain itu, pengembangan dan penambahan fasilitas pariwisata seperti komersil justru mengurangi nilai budaya lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu gagasan solutif untuk pengembangan pariwisata yang merespon kondisi iklim tropis untuk menjaga keseimbangan antara bangunan dan lingkungan dalam bentuk karakter arsitektur Lombok. Inilah yang menjadi latar belakang perancangan resort glamping dengan pendekatan arsitektur tropis untuk mewujudkan visi kepariwisatawan yang berkelanjutan di Pulau Lombok. Adapun tujuan dari perancangan ini yang pertama yaitu merancang resort sebagai rest area di wisata alam Gunung Jaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan memfasilitasi wisatawan yang ingin menginap. Tujuan yang kedua yaitu resort ramah lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan serta melestarikan kebudayaan setempat. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan kemudahan untuk pengalaman berkemah ala sultan tanpa perlu ribet. Kemudian kriteria desain pada perancangan ini meliputi aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Aspek sosial yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan kebudayaan setempat. Aspek lingkungan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Dan aspek ekonomi yakni meningkatkan pendapatan ekonomi untuk bisnis dan masyarakat. Kemudian ruang lingkup desain untuk ruang lingkup wilayahnya terletak di Pulau Lombok, tepatnya di Kecamatan Narmada, Desa Sedawu pada area wisata alam Bendungan Gunung Jaya Lombok Barat. Fungsi dari perancangan ini yaitu fungsi primernya untuk rest area atau penginapan dan fungsi sekundernya untuk wisata alam bendungan. Kemudian untuk penggunanya, karena penurunan jumlah wisatawan Wisman dan Wisnus yang disebabkan pandemi COVID-19, maka skala pelayanan resort glamping ini ditujukan untuk wisatawan kaum urban atau skala kota, terlebih karena tren staycation di masa pandemi untuk berlibur di kota sendiri. Sasaran pengunjungnya adalah wisatawan yang menginap maupun hanya untuk menikmati fasilitas penunjang resort untuk berlibur. Kemudian mind map bab 2 menjelaskan tentang data-data perancangan. Karena sasaran pengunjung pada perancangan ini yaitu wisatawan kaum urban atau skala kota, maka perancangan resort ini menggunakan resort bintang kelas 3. Dari tinjauan klasifikasi hotel resort, maka bangunan yang dirancang pada perancangan ini merupakan jenis rural resort and country hotel karena site berlokasi di area bendungan di perdesaan yang jauh dari keramaian dan alam yang masih asri. Pada perancangan resort ini akan dilengkapi fasilitas mendayu. Kemudian dari tinjauan bentuk-bentuk hotel resort, maka pada perancangan ini akan menggunakan bentuk kotek dengan bangunan yang menyebar. Kemudian dari tinjauan prinsip-prinsip perancangan resort, disimpulkan bahwa hotel resort yang dirancang memiliki prinsip desain yang memberikan kenyamanan dari segi privasi sehingga menciptakan kondisi yang kondusif. Yang kedua, bangunan yang merespon kondisi lingkungan. Dan
Prinsip yang ketiga yaitu melestarikan budaya sekitar sebagai pengalaman budaya bagi pengunjung. Lanjut, untuk data referensi pendekatan desain, pada perancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur tropis yang memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, kenyamanan termal. Kemudian prinsip yang kedua yaitu aliran udara. Ditinjau dari beberapa strategi yaitu sistem bukaan dan peletakannya di dalam bangunan, tinggi bangunan, peratakan ruang dalam dan taman, kemudian penataan taman. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu radiasi panas. Untuk memfilter radiasi panas tersebut digunakan alat-alat penentu seperti sun shading device. Lanjut, untuk data referensi keislaman desain, menggunakan prinsip yang pertama yaitu nilai estetika Quran Surah An-Naml ayat 60, dan prinsip yang kedua yaitu nilai keselarasan dan keseimbangan Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9. Kesimpulan yang dapat diambil dari prinsip-prinsip keislaman tersebut adalah merancang resort yang memberikan jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap lingkungan serta memperhatikan keselarasan pada budaya sekitar dengan tetap memperhatikan estetika pada bangunan agar tercipta apa yang diistilahkan Al-Quran dengan keseimbangan atau al-mizan. Lanjut, untuk data kawasan, jadi ini adalah peta wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan pada peta Lombok Barat ini terdapat suatu kecamatan yaitu Kecamatan Armada, dan dalam kecamatan ini terdapat suatu desa yang bernama Desa Sedawu yang menjadi lokasi objek perancangan. Batas-batas tapak yaitu batas timur merupakan bendungan dan bukit, batas barat sungai dan sawah, batas utara area persawahan, dan batas selatan perkebunan milik keluarga. Lanjut, untuk bab 3 yaitu skema proses desain. Yang terakhir yaitu ide dasar desain. Dari fakta, isu, values, pendekatan, tujuan, dan strategi berdasarkan pendekatan, maka dapat diambil satu kesimpulan melalui sebuah tagline Camping Experience Made Hassle-Free, menciptakan tempat di mana para pengunjung menyatu dengan alam sekitar, menjernihkan pikiran, dan sekaligus merasakan kemewahan dan pengalaman camping di alam dengan merancang resort glamping akan memberikan kemudahan untuk berkemah ala sultan tanpa perlu ribet. Dan ini adalah gambar hasil pemaparan konsep glamorous camping dengan tagline Camping Experience Made Hassle-Free. Adaptasi bentuk bangunan dari bentuk tenda camping, bentuk yang melengkung untuk menahan beban angin. Untuk interiornya menggunakan material kaca untuk pencahayaan dan menghindari kelembapan, sekaligus memasukkan view bendungan ke dalam interior. Untuk materialnya menggunakan kayu tropis lokal sebagai bingkai glamping, dilengkapi dengan kain kanvas tenda sebagai ciri khas dari resort glamping. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.